komponen polar ya, karena ini adalah hal yang mendasari saudara belajar struktur nanti. Jadi kalau ini paham strukturnya, saudara lebih punya cara lah, tidak hanya sekedar dihafal, tapi bagaimana caranya dengan konsep yang akan saya berikan ini, saudara bisa memahami lebih baik, termasuk nanti dalam konsep atau dalam konteks yang saudara pakai untuk dasar-dasar reaksi organik ya. Jadi kemarin sudah dibahas apa itu mengenai ikatan kovalen ya, terbentuknya hibridisasi, bagaimana terbentuknya itu sudah dibahas secara detail. Nah ini yang sedikit berbeda kaitannya dengan ikatan kovalen, tetapi ikatan kovalennya itu tidak, distribusinya tidak simetris gitu. Jadi karena ada pengaruh ke elektronegativitasan, nantinya itu bisa mengarah ke salah satu elektronnya ya. Jadi distribusi elektron atau persebaran elektron itu bisa mengarah ke misalnya penggunaan bersama atom X sama Y, nanti ternyata ngelumpuk di X-nya saja, atau sebaliknya ngelumpuk di Y-nya saja. Nah, siapa yang bisa berpengaruh, kenapa kok bisa ngelumpuk di titik tertentu, di atom tertentu, itu tidak lepas dari konsep yang namanya keelektronegativitasan ya. Dari konsep ke elektronegativitasan, kalau saudara sudah tahu, jadi kemampuan suatu atom untuk menarik elektron itu ada skalanya, namanya skala Pauling. Nah, di situ nanti kalau dia timbul mengelompok tertentu distribusinya, itu akan berhubungan dengan yang namanya reaktivitas kimianya. Pada prinsipnya suatu reaksi kimia itu bisa terjadi kalau ada serangan sesuatu yang mengelompok tadi, elektronnya berkumpul tadi, itu pasti akan menyerang ke sesuatu yang defisien elektron atau kekurangan elektron. Nah, kalau sudah tahu distribusinya masing-masing, tinggal menentukan, oh ini nanti kira-kira bereaksi di sini, tidak hanya sekedar menghafalkan seperti itu. Nah, di chapter ini dasar itu nanti yang akan diberikan, selain juga akan memberikan fondasi hal yang dasar untuk memahami reaksi-reaksi yang spesifik yang nantinya ini akan digunakan untuk saudara belajar dasar-dasar reaksi organik. Jadi nanti ada istilah reaksi polar, kemudian ada reaksi radikal, terus bagaimana reaksi polar itu seperti apa, terjadinya proses radikal itu seperti apa saja yang berpengaruh, itu juga nanti akan dipelajari ya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa ikatan kovalen polar itu tak lekan, tidak bisa dipisahkan dengan suatu konsep yang namanya keelektronegativitasan ya. Mungkin saudara sudah belajar di kimia dasar dulu ya. Keelektronegativitasan definisinya kemampuan atom untuk bisa menarik elektron ya. Nah, ini tentu saja berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan yang kuat, ada yang nggak punya kemampuan, nggak bisa narik, ada yang cenderung ketarik. Nah, seperti itu. Nah, itu wajar karena kemampuan dari masing-masing atomnya berbeda-beda ya. Kalau di runut dalam sistem periodik unsur, mungkin saudara sudah paham karena di SMA ini juga saudara sudah diajari oleh guru saudara dengan baik ya. Kalau dari atas ke bawah itu berarti keelektronegativitasannya turun dalam satu golongan. Kalau dari kiri ke kanan itu sebaliknya, itu justru malah naik karena kulitnya tetap, tapi muatannya bertambah besar ya, muatan positifnya, sehingga dia makin ketarik. Tapi kalau dari atas ke bawah itu kulitnya bertambah, jadi semakin jauh tarikannya semakin berkurang. Nah, kalau di runut yang paling elektronegatif dari skala Pauling di skala 4 itu yang 4 itu adalah atom F atau fluor. Nah, ini konsep awal mengenai
keelektronegativitasan itu seperti itu. Nah, suatu ikatan kovalen itu juga bisa mempunyai karakter seperti ionik ya, meskipun tidak 100% ionik ya. Hanya karakternya saja. Kalau dilihat ilustrasi di sini, yang biru ini ikatan kovalen bond, tetapi dia simetris, tidak mengarah ke titik tertentu ya. Tidak ada pemisahan muatan. Karakter ionnya itu ya boleh dikatakan dia nggak ada. Ini semacam kayak senyawa gitu ya, dia non polar, tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Antara X dengan X ini sama keelektronegatifannya, sehingga tidak ada tarikan ke salah satunya, saling meniadakan seperti itu. Ini disebut sebagai ikatan kovalen non polar atau ikatan kovalen biasa seperti itu ya. Tetapi pada titik tertentu, misalnya dicontohkan ini X dan Y ya, tentu saja Y ini jauh lebih elektronegatif daripada X. Jadi Y ini punya kemampuan untuk menarik atom yang ada di X ini ditarik ke arah dia. Nah, dari sini karena adanya tarikannya ini, maka akan timbul suatu muatan yang disebut sebagai muatan parsial, disimbolkan dengan delta. Kalau atom elektronegatif yang mengikat, situ akan timbul muatan parsial negatif. Yang ditarik, yang ketarik istilahnya ya, ini menjadi defisien elektron atau kekurangan elektron. Nah, karena kekurangan elektron dia menjadi muatan parsial positif. Nah, peristiwa yang terjadi seperti ini disebut sebagai ikatan kovalen polar. Nah, dasar reaksi polar nanti adalah seperti ini. Nah, pasti nanti ada serangan antara spesies yang bermuatan negatif menuju ke spesies yang bermuatan positif. Nah, seperti itu. Nah, hukum alamnya bergeraknya seperti itu. Nah, untuk yang paling kanan sendiri ini adalah ikatan ionik, murni ion, jadi bukan parsial lagi. Jadi sudah benar-benar murni ini bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, definisi apa ikatan ion mungkin nanti saudara bisa mengingat atau membuka kembali tata-tatanya ketika saudara belajar mengenai ikatan ya. Nah, diskusi lebih lanjut dari saya nanti ini adalah lebih ke kovalen polar ini ya. Seperti apa itu nanti akan dibahas. Jadi elektron ini akan ketarik mengarah ke satu atom di mana dia punya kemampuan untuk menarik jauh lebih kuat daripada atom partner ikatannya atau lawan ikatan yang lainnya, misalnya X dengan Y gitu. Nah, Y-nya ini yang lebih kuat narik. Sehingga karena ada perbedaan tarikan di sini akan memberikan distribusi elektron yang berbeda. Nah, menjadi tidak simetris lagi, menjadi tidak sama, lebih mengarah ke Y. Nah, ini kalau dilihat dari struktur, ini nanti akan berpengaruh terhadap tadi konsep yang namanya kereaktifan kimianya. Nah, tentu saja spesies yang kaya akan elektron ini kalau ditemukan dengan yang lain, itu pasti akan dia nyari yang defisien elektron. Istilahnya ya, yang punya modal akan menyerang yang nggak punya modal. Seperti itu konsep dasarnya. Nah, sebagai konsekuensi yang namanya elektronegativitasan, jadi kemampuan suatu atom, ini definisinya ya, kemampuan intrinsik dari suatu atom untuk menarik elektron yang dipakai bersama atau sharing elektron dalam satu ikatan kovalen tertentu ya. Nah, ini perbedaan keelektronegatifan ini akan menghasilkan suatu polaritas ikatan atau bond polarity ya. Nah, skalanya ini pakai skala Pauling ini ya, bisa dicek yang paling besar keelektronegatifannya ini adalah F. Nah, ini 4. Ini makin ke bawah kan makin berkurang dari atas ke bawah dalam satu golongan. Tapi dari kiri ke kanan dalam satu periode ini akan semakin naik. Ini juga ya, 1, 1,6, 2, paling tinggi 4 seperti itu. Nah, ini saya harap saudara ngapalin ya angka-angkanya ini dan tahulah
Atau kalau nggak mau menghafal ya hafal posisinya di periodik unsur. Mungkin di SMA saudara sudah diajari untuk menghafalkan yang namanya urutan atau posisi sistem periodik unsur ini. Nah, paling nggak kalau tahu mana yang lebih elektronegatif, nanti tahu perbedaan distribusi elektronnya tadi. Oh, ini mengarah ke sini karena dia lebih elektronegatif. Oh, ini yang ketarik ini karena partnernya itu jauh lebih elektronegatif daripada dia. Nah, ini. Jadi ada skala yang disebut sebagai Pauling yang kebolehjadian skalanya ini F ini paling elektronegatif, kemudian CS ini 0,7 yang paling elektropositif, jadi kebalikannya ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan logam-logam pada posisi kiri ini menarik lemah elektron ya, karena dari kiri ke kanan makin besar ya. Kemudian halogen dan reaktif non-metal lainnya pada sisi kanan ini justru menarik kuat ya, karena semakin kanan semakin kuat tarikannya. Ya. Kalau C, karena ini aktor utama kita belajar organik, itu 2,5. Ya. Nah, dia dibanding H memang lebih elektronegatif gitu. Sehingga kalau dia berikatan dengan H, nanti pasti konsekuensinya akan timbul muatan parsial negatif, meskipun nggak bisa seperti itu ya, harus ada yang men-triggernya seperti itu. Baik, ini saya harap saudara hafal. Kalau saya dulu S1 itu dituntut sama dosen saya, Profesor Nancy Suwati ya, sudah purna beliau, sudah emeritus profesor. Itu ini diminta ngapal sama beliau ya, waktu itu ya saya hafal kan, sehingga tahu angka-angka ini, dan maknanya setelah tahu ini posisinya dan elektronegatif yang mana, itu ternyata memberikan kemudahan kepada saya untuk tidak harus menghafal reaksi kimia itu semua gitu. Bayangkan kalau buku organik setebal itu masing-masing ada reaksi yang berbeda, kemudian saudara ngapalin yang satu persatu, itu kan berat. Tetapi kalau tahu konsep keelektronegativitasan dan mana tahu mana yang parsial positif, mana parsial negatif, itu akan lebih mudah di situ ya. Mudah untuk dikenali. Oh, ini kira-kira ini akan menyerang ke sini. Itu bisa dikenali karena arah dari reaksinya itu pasti yang punya modal menuju yang nggak punya modal, yang elektronegatif menuju yang elektropositif ya. Nah, kalau dilihat adanya polaritas ikatan ini ataupun polarity ini akan memaknai timbulnya yang disebut dengan efek induktif ya. Nah, kalau atom-atom dengan keelektronegativitasannya itu sama, maka disebut sebagai ikatan kovalen non-polar. Nah, ikatan kovalen polar ini perbedaan elektronegatifnya ini ada dua. Kalau kurang dari dua ini polar. Kalau ionik itu lebih dari dua. Ya tinggal diikuti saja. Jadi ikatan elektron mengarah ke spesies yang elektronegatif ini memberikan konsekuensi. Nah, misalnya C ini diikat oleh muatan yang sangat-sangat elektronegatif, maka dia akan menjadi muatan parsial positif. Sebaliknya, kalau C ini mengikat atom yang bermuat yang lebih elektropositif, misalnya litium atau magnesium seperti itu, maka C-nya ini akan menjadi C negatif atau disebut sebagai karbanion. Yang C positif, parsial positif itu disebut sebagai karbokation. Nah, yang negatif ini sebagai karbanion, seperti itu. Nah, konsekuensinya dari adanya yang disebut dengan efek induktif ini akan menggeser elektron dalam ikatan tersebut sebagai respon karena adanya perbedaan keelektronegatifan di antara keduanya. Ada perbedaan keelektronegatifan ini akan menggeser elektron dalam ikatan tersebut ke arah tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai induktif effect ya, atau efek induksi seperti itu.
Kalau digambarkan ada yang namanya peta potensial elektrostatik. Ini warna ini ada maknanya ya. Jadi yang warnanya merah ini elektronnya ngumpul di situ. Yang warnanya biru itu justru dia yang elektropositif, merah. Nah, di antaranya ada hijau sama kuning. Jadi ya, menghafalnya yang warnanya merah ini ngumpul yang elektronegatif. Nah, ini contohnya metanol sama metilitium. Jadi C sebagai karbokation dan C sebagai karbanion. Yang C ini sebagai karbanion atau bermuatan parsial negatif, yang ini bermuatan parsial positif. Kalau ini dilihat skala Pauling tadi, oksigen itu 3,5, kemudian kalau karbon itu 2,5, ini dikurangi 1. Kalau yang ini 1,5 perbedaannya ya. Nah, kita lihat arah panah ini ya. Arah panah ini menunjukkan bahwa distribusi elektronnya mengarah ke tanda panahnya ini. Nah, ini dia mengarah ke sana. Kalau yang ini mengarah ke sini sebaliknya. Loh, kok bisa? Jadi ini sebaliknya maknanya itu C itu kadang bisa sebagai parsial positif kalau dia berikatan dengan atom yang elektronegatif, kemudian sebagai parsial negatif kalau dia mengikat atom yang elektropositif. Jadi dianya sendiri itu lebih elektronegatif, yang C yang saya maksud ya, daripada partner atau lawan yang berikatan itu. Nah, sekali lagi warna ini mengindikasikan yang merah itu kayak elektron, kemudian yang deficient elektron atau miskin elektron ini yang warnanya biru ya. Kemudian panah ini menunjukkan arah dari polaritas ikatannya, selalu mengarah ke yang negatif seperti itu. Ada saatnya ini nanti akan mengarah ke satu sisi. Ada saatnya di kondisi yang lain itu saling meniadakan. Nah, seperti itu. Nah, karena adanya sesuatu vektor yang bisa saling meniadakan atau mengarah ke titik tertentu, maka adanya ikatan kovalen polar tersebut itu akan bisa menghasilkan suatu momen dipol. Nah, ini biasa disingkat mu. Ini rumusnya ini Q kali R ya. Dalam debye, 1 debye ini sekian kulom ya. Nah, Q-nya ini muatannya, kemudian R ini jarak antar muatannya, seperti itu ya. Nah, momen dipol ini punya nilai tertentu ya. Nah, kalau lebih tidak sama dengan 0 kayak gitu, itu berarti dia cenderung mengarah ke titik tertentu panahnya ini. Misalnya air ini lebih mengarah ke sana ya. Ini mionya 1,85 debye. Seperti itu. Ini metanol ini mengarah ke sana, mestinya mengarah ke U. Ini juga N ini mengarah ke sana. Nah, apakah semua senyawa organik selalu mengarah ke satu titik seperti ini? Ternyata tidak ya. Ada yang momen dipolnya itu 0. Nah, kalau momen dipolnya 0 itu saling meniadakan. Boleh dikatakan bahwa yang punya momen dipol 0 ini nanti dia adalah senyawa yang sifatnya non-polar. Meskipun ada perbedaan polaritas, tapi kalau arah vektornya itu saling meniadakan, maka dikatakan senyawanya jadi non-polar. Ini contohnya, ada CO2. Nah, nanti dilihat strukturnya kayak gimana, kok bisa CO2. Kan ini C sama O kan berbeda elektronegativitasnya. Iya benar. Tetapi karena strukturnya ini linear, C dengan O tarikannya bisa saling meniadakan, maka momen dipolnya 0. Dan CO2 ini sifatnya jadi non-polar. Yang lain ini CH4 ya, C sama H enggak jauh beda lah, 2,5 sama 2,1. Nah, ini juga sama benzena ini. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang lain. Nah, ini 9, ini Na sama Cl ini beda sekali. Nah, ini 9, berarti dia sangat-sangat polar ya, bahkan cenderung ionik. Nah, yang lainnya sesuai dengan angka skala ini. Nah, ini yang saya maksud kenapa kok ini momen dipolnya 0, ini karena saling meng-cancel ya, saling meniadakan. Kalau kita lihat struktur dari karbon dioksida yang linear di sini, ini sebenarnya tarikan panahnya kan ke arah kanan dan ke arah kiri.
ke arah kanan ke arah O-nya, ke arah kiri juga ke arah O-nya. Tetapi tarikannya ke kanan dan ke kiri itu saling meniadakan, tidak mengumpul ke satu sisi. Saudara bisa bandingkan dengan contoh yang lain. Misalnya HOH ini kan ditarik ke arah pasangan elektron bebasnya ya. Jadi H ini ditarik ke sana, ini juga ditarik ke sana. Tetapi bentuk geometrinya itu tidak saling meniadakan, mengarah ke satu titik tertentu, sehingga akan timbul momen dipol dan sifatnya jadi polar. Berbeda dengan ini yang saling meniadakan, tarik ke sana dan tarik ke sana. Ini jadi nol, sifatnya yang non polar. Hal yang sama untuk metana, etana dan benzena ini juga saling meniadakan. Apalagi yang C ini, C dengan C ini sama 2,5 sama 2,5, nggak ada efek apa-apa seperti itu ya. Nah, sesuatu yang bisa meng-cancel antara satu dan lainnya itu baru bisa bersifat non-polar. Nah, tentu saja ini bergantung dari struktur dan geometrinya ya, seperti itu. Kemudian karena adanya muatan parsial yang timbul tadi, akan timbul suatu istilah yang disebut sebagai muatan formal ya. Jadi ada kasus tertentu itu perlu bahwa struktur itu punya suatu muatan dalam atom individunya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti dia bisa struktur itu punya muatan positif dan negatif atau disebut sebagai dipolar dan saling meniadakan, sehingga menjadi bentuk molekul yang netral. Ya. Kita ambil contoh ini di MSO ya, dimetil sulfoksida. Ini adalah suatu solvent ya. Biasa dipakai di kimia organik itu sebagai pelarut. Nah, ini muatan formalnya S itu positif 1, muatan parsial O-nya itu negatif 1. Dan karena ini dalam satu struktur, ini saling meniadakan sehingga dimetil sulfoksida ini menjadi sesuatu yang netral. Nah, untuk menghitung muatan formal itu bisa dipakai rumus yang ini ya. Jadi jumlah elektron valensi itu elektron yang terluar ya. Kemudian dikurangi jumlah elektron yang dipakai untuk berikatan, dibagi 2. Kemudian dikurangi, dibagi, salah saya nyebutnya. Dikurangi lagi jumlah elektron yang tidak dipakai berikatan atau non-bonding elektron. Nah, ini contohnya ngitung S dulu yang warna biru. Elektron valensi dari suatu sulfur, atom sulfur itu adalah 6 ya. 6. Kemudian yang dipakai berikatan itu juga ada 6. 1, 2 dengan C, 1, 2 dengan C ini juga, 1, 2 dengan O. Jadi ini kan dipakai bersama, ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sumbangsihnya dari S1 dari C1, dari S1 dari O1, dari S1 dari C1. Nah, karena ini sumbangsih berdua, maka ini dibagi 2. Nah, jadi dikurangi 6/2 ya, karena ini sebetulnya 1. Kemudian dikurangi non-bonding elektron. Kebetulan yang S ini ada 1 ya. Maksud saya ini ada 2, ada 1 sepasang non-bonding elektron, ini dikurangi 2. Jadi 6 dikurangi 6/2 dikurangi 2. Nanti ada positif 1 hasilnya. Jadi ini muatan formalnya jadi positif 1. Yang oksigen analog ya. Jadi ini elektron valensinya 6, OS, TE, PO itu kan satu golongan ya, valensi golongan 6, valensinya 6. Nah ini yang dipakai berikatan ini kan cuma S sama O. Ini masing-masing memberikan sumbangsih 1. Jadi nanti 2/1 ya, 2/2 ya, ini karena dipakai berdua. Kemudian non-bonding elektronnya ada 1, 2, 3, ada 3 pasang atau 6. Ada 6. Nah, kalau dihitung 6, elektron valensinya dikurangi 2, ini dipakai berdua, diper2 dikurangi 6. Jawabannya adalah -1. Jadi yang oksigen ini -1. Sekarang berlatih, silakan dicoba sendiri ya. Nanti secara asinkronus boleh, atau kalau sekarang
mumpung ini slide-nya belum berpindah, saudara bisa nyoba. Misalnya ini C, 3C intermediate. Intermediate ini ada C radikal, ada C karbokation, ada C karbanion. Benar nggak? Dia muatannya kalau radikal itu netral, jadi tidak ada muatannya 0. Kemudian yang positif 1 ini jadi karbokation, kok bisa gitu. Kemudian yang negatif ini -1. Coba saudara hitung. Elektron valensi karbon itu 4 ya. Kemarin nomor atomnya 6, 1s2, 2s2, 2p2. Jadi 2s2, 2p2 terluar pada kulit nomor 2-nya itu adalah 4. Jadi 4, 4, 4. Nah, sekarang yang bedakan. Kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dipakai berdua, ini enggak disebutkan berikatan sama siapa. Jadi dibagi 2. Jadi 6 per 2, ada 3. Ini juga 3, ada 3. Nah, bedanya di sini. Kalau dia non-bonding elektronnya ini cuma 1, ya ini 1. Berarti punya 1 radikal atau 1 elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Seperti itu. Kemudian yang ini nggak punya non-bonding elektron. Nah ini kalau dikurangi 4 dikurangi 3 dikurangi 0. Jadi ada positif 1, ini 4 dikurangi 3 dikurangi 1, 0. Nah yang ini ada 2. Nah 2 non-bondingnya, jadi 4 dikurangi 3 dikurangi 2. 4 dikurangi 3, 1, 1 dikurangi 2 itu -1. Jadi ini karbon radikal, karbokation, dan karbanion itu ternyata sesuai ya menggunakan rumus ini tadi. Jadi ini silakan untuk dihafalkan. Kalau diminta menghitung muatan formal, itu kira-kira caranya seperti itu. Nah, mudah menurut saya ya. Nanti saudara bisa berlatih sendiri, lihat aja struktur ini, kemudian saudara hitung apakah sudah sesuai atau belum hitungannya, itu nanti saudara bisa melihatnya ya. Nah itu untuk yang muatan formal ya. Baik, itu mengenai muatan formal. Jadi sebenarnya saya dan senior saya ya, dulu dosen saya namanya Pak Fatihah, itu pernah menyusun sebuah konsep. Jadi beliau dulu kalau ngajar itu punya teori sendiri kadang-kadang. Nah, teorinya itu sayangnya belum terpublikasi ya, terpublish. Akhirnya ketika saya balik dari Jerman itu saya membantu menulis konsep yang beliau tuangkan dalam tulisan. Kemudian yang dimanfaatkan itu adalah bukan muatan formalnya ini, tetapi pakai bilog ya, bilangan oksidasinya. Nah seperti apa saya punya tulisannya, tapi nggak akan saya bahas di sini. Nah nanti dari konsep bilangan oksidasi itu ternyata berguna untuk memberikan prediksi kenapa kok yang karbokation tersier itu jauh lebih stabil daripada yang sekunder ataupun yang primer dan seterusnya. Itu dari menghitung bilangan oksidasinya itu bisa ya. Nah itu di out of context, tapi kalau saudara menginginkan bisa saya share, nanti saya carikan artikelnya. Kalau di online itu harus memberikan donasi baru dikasih artikelnya yang dari publishernya itu dari Bulgaria. Baik, itu tadi mengenai muatan formal. Kemudian saya lanjutkan mengenai resonansi. Nah, resonansi mungkin saudara pernah, tadi saya memberikan struktur benzena gitu. Nah, bayangan saudara resonansi itu yang kayak gitu. Atau nggak tahu sebelumnya pernah dapat atau enggak. Jadi yang jelas suatu molekul itu punya beberapa struktur yang bisa tidak bisa diwakili oleh hanya satu bentuk saja. Kayak gitu. Jadi ada molekul tertentu itu yang strukturnya itu tidak bisa digambarkan hanya diwakili oleh satu struktur kayak gitu. Nah, ini harus lebih dari satu struktur. Nah, sehingga menggambarkannya itu dia digambarkan struktur yang memberikan kontribusi pada struktur akhirnya atau struktur finalnya itu ternyata
berbeda pada posisi yang melibatkan ikatan pi-nya atau lone pair elektron. Jadi kalau punya ikatan pi, ikatan rangkap, kemudian punya lone pair atau pasangan elektron bebas, itu ternyata untuk posisi tertentu itu dia bisa mengalami suatu peristiwa. Nah, peristiwanya ini disebut sebagai delokalisasi elektron atau nama lainnya itu bisa disebut sebagai bentuk resonansi. Jadi elektron itu bisa bermigrasi, mengalami perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, tetapi keduanya itu sebenarnya strukturnya sama, tapi tidak bisa diwakili oleh satu bentuk saja, menjadi bentuk yang lain. Nah, ini yang disebut dengan resonansi. Kita ambil contoh di sini adalah ion asetat ya. Asetat ini asam karboksilat. Kenapa kok dia disebut asam? Menurut konsepnya, kemudian dia melepas H+ gitu ya. Kalau dia lepas itu ternyata dia jauh lebih stabil daripada kalau ini ada H. Jadi ini ion asetat ya. Aslinya kan asam asetat, ini ada H-nya. Kalau ada H-nya itu justru nggak disukai dia. Tetapi kalau H-nya itu didepak, suruh pergi, itu justru dia stabil. Nah, definisi asam itu awalnya dari situ. Jadi kalau ada asam asetat berair, diencerkan pakai air, maka ada kemungkinan dia akan terionisasi menjadi ion asetatnya. Nah, sekarang representasi struktur di dalam menggambarkan ion asetat itu boleh digambarkan seperti ini. Oke, lebih perhatikan ke karbonil. Jadi ini namanya gugus karbonil ya, C, ikatan rangkap 2 dengan O, dengan CO ini ya. Nah, apakah hanya bisa digambarkan seperti ini saja? Ternyata tidak. Ternyata lone pair elektron yang ada pada oksigen yang berwarna hijau itu dia bisa move, bergerak dari satu ikatan sini, jadi dia bisa mendonasikan ke sini, dan ikatan pi-nya ini bisa mengarah ke sana. Nah, sehingga awalnya muatan negatifnya itu di sini, itu bisa berubah menjadi yang di warna pink di sini. Jadi ini bisa kadang di atas, muatannya bisa di bawah kadang seperti itu. Nah, membuktikannya gimana? Buktikannya itu biasanya bisa dilakukan dengan pengukuran panjang ikatannya atau distribusi mapping pakai map elektrostatik tadi. Ini harusnya negatif tadi ya, yang berwarna merah ya, yang lebih kaya akan elektronnya. Itu bisa pakai teknik komputasi ya, digambarkan itu pasti ngumpul di sini seperti itu. Di kedua-duanya, tidak ada pada satu titik. Kemudian kalau diukur jarak ikatannya atau panjang ikatannya ini harusnya sama, CO ini dengan CO ini. Atau contoh ini tadi yang lebih gampang. Ini kalau diukur, C ikatan tunggal kan jauh lebih panjang. Kemarin sudah dijelaskan ya. Daripada C ikatan rangkap 2, karena C ikatan rangkap 2 ada tarikan menyamping dari elektron pi-nya. Jadi dia lebih pendek. Tapi faktanya, kalau diukur panjang C ini single bond dengan C double bond itu sama. Nah, rata-rata hasil ininya itu adalah di antara keduanya. Jadi lebih pendek daripada C ikatan tunggal, tetapi lebih panjang dari C ikatan rangkap. Jadi ini sama semua. Nah, ini boleh dikatakan elektron pada ikatan pi-nya ini bisa move on, bisa bergerak, bisa mengalami delokalisasi elektron, bisa berpindah. Dia kadang ke sini, kadang ke sini. Nah, karena adanya pindah yang bisa berpindah-pindah tadi, itu menyebabkan panjang ikatannya sama. Nah, peristiwa yang seperti ini itu disebut sebagai resonansi ya, bentuk resonansi. Jadi tidak bisa digambarkan oleh satu struktur saja, tetapi harus representasi dua struktur ini. Nah, maknanya apa ini? Maknanya ini adalah menunjukkan adanya kestabilan kalau saya lihat strukturnya itu. Makin banyak bentuk resonansinya, itu maka struktur dari bentuk resonansi tersebut itu akan semakin stabil. Jadi tadi saya bilang kalau hanya ini ditebak jadi ion asetatnya, itu jauh lebih stabil, dia lebih suka. Karena apa? Ada dua bentuk ini. Ada dua bentuk resonansi, jauh lebih disukai. Apalagi, nah ini contoh yang lain, ini adalah aseton. Aseton ini punya hidrogen posisi alfa, ini C alfa ya, ini H alfa ini
itu sifatnya asam. Kalau diolah dengan basa, apalagi basa yang kuat ya, syaratnya basa kuat, ini bisa diabstraksi, bisa direbut. Nah, ini diambil nanti jadi karbanion seperti ini. Nah, setelah jadi karbanion, baru kemudian dia akan bisa mengalami delokalisasi elektron, dia pindah ke sini, pindah ke sana seperti ini. Ini ada dua bentuk juga. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan enolat ya. Nah, enolat dibentuk enol, alken sama ol, alkohol. Jadi alkena sama alkohol. Bentuk keto itu bentuk ketonnya, kalau bentuk enol ini alkohol, ini harusnya OH ya. Seperti itu. Nah, contoh lain yang agak panjang ini ada 2,4 pentandion. Nah, ini 2,4 pentandion ini malah punya hidrogen alfa, punya alfa itu posisi nomor 2 setelah C ininya. Jadi alfa terhadap karbonilnya ini ya. Nah, ini kan karbon alfanya kan ini sama ini. Ini kursor saya gerakkan ya. Ini sama ini itu posisi alfa. Nah, ini itu alfa terhadap ini. Kemudian yang tengah ini alfa terhadap ini sama ini. Kemudian yang CH3 yang paling kanan ini alfa terhadap C ini. Sifatnya asam semua ini. Nah, pertanyaannya kalau diolah dengan basa, mana yang jauh lebih asam? Nah, tentu saja saudara bisa melihat, ini Pak, karena ini diapit 2, ini ditarik 2, ditarik ke sana, sama ditarik ke sana. Kalau yang ini kan hanya ditarik ke sini tok, yang ini sudah jarak 3 ikatan, nggak mampu narik. Yang ini juga sama, nggak mungkin ditarik ini. Jadi ini ada ditarik ke sana, sama ada ditarik ke sana. Jadi ada paling asam di sini. Kalau ada basa di sini, pasti yang direbut bukan CH3 ini, bukan hidrogen yang ada pada CH3, tetapi hidrogen pada CH2. Ini bisa ke arah sini, nah negatifnya di sini, juga bisa ke arah sini, negatifnya jadi di sana. Nah, ini ada 3 bentuk resonansi. Nah, 3 bentuk resonansi ini menandakan bahwa dia akan semakin stabil, makin disukai, karena ada 3 bentuk penstabilannya, seperti itu ya. Nah, ini untuk pentandion ya. Baik, kemudian di dalam menggambarkan struktur dari suatu senyawa organik itu bisa menggunakan model molekul ya. Sayangnya saya nggak punya, yang punya kayaknya Pak Fajar, beliau punya. Jadi dihubung-hubungkan kayak gini. Atau kemarin saya nunjukkan pakai ChemDraw, nggak tahu saudara sudah nyoba belum? Sudah menghubungi seniornya atau ya ada yang sudah nyoba pakai ChemDraw. Nah, di ChemDraw itu ada juga Chem 3D ya, pakai 3 dimensi. Itu nanti bisa digambarkan kayak gini. Yang karbon warnanya hitam, yang hidrogen warnanya putih, dan yang oksigen warnanya merah misalnya. Itu bisa diputar-putar juga. Nah, saya nggak akan mempraktekkan di sini. Nanti yang sudah berhasil install dan sudah mencoba mempelajari silakan untuk mendemokannya. Kalau tetap saya belum ada ya Pak, ya coba hubungi senior saudara. Makanya antar angkatan, apalagi sama senior, baik-baik ya. Jadi tetap saudara butuh sama kakak tingkat saudara seperti itu. Nanti biar minimal diajari lah, atau baik-baik bilang diminta Pak Maulidan belajar ini, siapa yang mau ngajari gitu. Saya rasa kalau saudara memintanya dengan baik-baik ya akan diajari bagaimana. Nah, ini ya, jadi boleh digambarkan secara 3D. Nah, fungsinya apa belajar model molekul kayak gini? Ini sebenarnya kalau di struktur senyawa organik, saudara akan belajar mengenai stereokimia yang statis, yang stereokimia diam. Itu bisa memberikan representasi, memudahkan saudara daripada membayangkan 3 dimensinya itu bingung, itu bisa langsung dilihat, misalnya menentukan R atau S. Jadi nanti saudara akan belajar ada yang rectus, ada yang sinister ya. Jadi istilahnya yang searah jarum jam itu nanti di label R, kemudian yang berlawanan jarum jam sinister putar kiri, itu di label seperti itu. Nah, itu berdasarkan prioritas Chan, Ingold sama Prelog ya. Nah, kalau itu udah
paham saudara, ini penggambaran pakai 3D space model seperti ini itu akan memudahkan seperti itu. Cuma yang perlu ditekankan di sini, kadang ukurannya ini hanya memudahkan saja, tapi realnya itu bisa jauh berbeda ya ukurannya seperti itu. Nah, jadi bentuk geometri molekul ini bisa berguna sekali untuk saudara belajar mengenai struktur ya, dan apalagi kaitannya dengan stereokimia. Nah, tapi kalau saudara sudah canggih membayangkannya, ini diputar-putar bagaimanapun saudara bisa mendeteksinya dengan baik. Nah, itu berarti sudah nggak perlu ya namanya model molekul seperti ini. Nah, nanti seiring waktu kalau saudara belajar, jadi dulu awal-awal pakai yang murah meriah, kalau model itu pakai styrofoam gabus itu loh. Nah, kan warnanya putih, gabusnya saya warnai pakai spidol kayak gitu. Nanti yang hitam misalnya tandai karbon, yang putih biar jadi hidrogen, yang merah saya warnai merah, nanti dihubungkan pakai lidi ya gitu. Nah, nanti kalau tetrahedral ya dibentuk tetrahedral kayak gini, bentuknya mirip-mirip ya tetrahedral ya, seperti itu. Jadi disambung-sambung seperti itu. Nah, itu untuk yang kegunaan model molekul ya. Nah, selain interaksi yang secara kovalen tadi, oh ya, manfaat dari interaksi yang kovalen yang polar tadi, ini kalau belajar masalah konsep reaksi ya, ini pasti yang bermuatan negatif ini akan menyerang ke sesuatu yang bermuatan parsial positif itu. Jadi mengarahnya ke sana. Sehingga pentingnya belajar konsep ikatan kovalen polar itu mengarahnya ke sana ya, ke ikatan-ikatan polar. Nah, cuma nggak akan saya bahas karena itu nanti diberikan di dasar reaksi organik awal sekali, itu nanti akan ditunjukkan, oh kayak gini reaksi yang polar, oh kayak gini reaksi radikal seperti itu. Tetapi di konsep struktur, saudara harus paham strukturnya ini aja. Mana yang non polar, mana yang bermuatan parsial negatif dan positif. Ya. Baik. Nah, kemudian ada interaksi juga yang disebut sebagai interaksi non kovalen ya. Jadi interaksi non kovalen ini beberapa tipenya, misalnya ada akibat gaya dipol-dipol, kemudian gaya terdispersi sama ikatan hidrogen. Nah, ini tak lepas kalau belajar di kimia organik itu pasti di kehidupan nyatanya ini pasti ketemu peristiwa-peristiwa ini ya. Dipol ketemu dipol itu efeknya gimana, ada gaya terdispersi atau gaya London itu efeknya gimana, kemudian ada ikatan hidrogen, itu pengaruhnya apa terhadap kelarutan misalnya, terhadap didih-didihnya, terhadap nanti kalau saudara melakukan elusidasi pengaruhnya seperti apa, itu akan dipelajari ya. Nah, interaksi non kovalen ini yang pertama dipol dengan dipol ya. Ya, ini terjadi antara molekul polar sebagai akibat karena interaksi elektrostatik di antara dipolnya. Nah, gaya dari yang akibat timbul gayanya ini bisa menarik atau bisa menolak ya. Atraktif itu menarik, kemudian ada bisa tolak menolak. Nah, bergantung dari orientasi molekulnya seperti itu. Nah, orientasi molekulnya. Kalau orientasi molekulnya itu memungkinkan membentuk struktur seperti A ini, jadi ini tertata rapi, jarak antar dipolnya, ya ini nanti akan memberikan struktur yang kompak, ya, struktur yang bagus. Ini nanti ada pengaruhnya misalnya ke didih-didihnya misalnya. Nah, dibandingkan struktur yang acak kayak gini, nah, acak dia tidak bisa saling membentuk struktur yang rapi, yang kompak kayak gini. Misalnya alkana-alkana yang ada cabangnya gitu. Itu susah dia nanti akan bisa membentuk struktur yang kompak, yang rapi kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau kaitannya dengan titik didih kayak gitu ya, adanya kayak kompak, tarikan dan tolakan yang secara bagus seperti ini,
maka untuk memisahkannya atau mendidihkannya itu diperlukan energi yang relatif lebih banyak daripada yang bentuknya acak kayak gini. Kalau acak ini nggak perlu energi. Kalau ini memutuskannya itu butuh energi lagi. Nah, pengaruhnya di sana. Jadi bergantung dari orientasi dari molekulnya ya. Apakah dia hanya linear saja sehingga membentuk struktur yang kompak seperti ini, atau dia ada banyak cabangnya. Nah, kalau banyak cabangnya gimana? Kalau ada banyak cabangnya maka ya nggak ada pengaruhnya. Seperti itu. Nah, ini biasanya nanti kalau belajar sama-sama C6 misalnya, rantainya kan ada normal heksana, kemudian ada misalnya 2 metil pentana dan seterusnya, itu akan memberikan kontribusi yang berbeda. Titik didihnya pasti berbeda. Lebih tinggi yang N-heksan, normal heksana yang linear 6 gitu, meskipun sama-sama C6-nya. Jadi yang makin banyak cabangnya, itu nanti pengaruhnya juga ke titik didihnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gaya terdispersi. Nah, ini gayanya itu terjadi dengan tetangga molekulnya ya. Nah, ini terjadi antara molekul-molekul yang bertetanggaan ini, dan dia muncul akibat distribusi elektron di dalam molekulnya ini berubah terus ya. Nah, ini gaya terdispersi atau gaya London. Ini kalau bahas detail ya di kimia fisika saja ya. Jelas di organik molekulnya itu bisa mengalami seperti ini. Kemudian yang terakhir ada ikatan hidrogen ya. Nah, ini yang disebut paling penting dalam interaksi non kovalen dalam sistem biologi tentu saja. Mempertahankan sistem helix, mungkin kalau saudara pernah dengar struktur helix siapa namanya yang DNA itu, Watson and Crick yang menemukan. Saya lupa biologi SMA dulu ya. Itu kok bisa bentuknya helix memutar spiral itu mempertahankannya ternyata ada ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya. Nah, kalau nggak ada ikatan hidrogen nggak bisa yang namanya helix strukturnya itu. Nah, itu menariknya ke sana ya. Selain itu, ikatan hidrogen itu juga berpengaruh terhadap yang pertama itu kelarutan terutama yang dalam air. Meskipun ada juga ikatan hidrogen yang internal, itu justru dia tidak bisa membuat kelarutannya bertambah. Ada ikatan hidrogen di situ malah internal ya, tidak bisa berikatan dengan ikatan hidrogen dengan air misalnya. Nah, justru kelarutannya akan turun. Nah, kemudian fakta yang berikutnya, ikatan hidrogen ini juga akan menaikkan titik didih senyawanya. Misalnya sama-sama rumus molekulnya, misalnya kalau saudara tahu dimetil ether dengan etanol misalnya, itu kan sama C2H6O ya, C2H6O. Itu bisa digambarkan sebagai dimetil ether atau sebagai etanol. Kalau di struktur sebagai dimetil ether, dia nanti titik didihnya rendah. Mungkin 40 derajat Celcius itu dia sudah menguap. Saya nggak hafal ya, tapi nanti saudara bisa cek dimetil ether itu berapa, kemudian etanol itu titik didihnya 78 kalau etanol. Nah, itu walaupun sama berapa tadi? C2H6O ya, tetapi memberikan titik didih dan kelarutannya juga sama, yang berbeda. Dimetil ether mungkin tidak larut bagus dalam air ya, larutnya paling sedikit saja, slightly soluble. Tetapi kalau etanol dia kan larut sempurna, ditambah berapapun bisa beda. Jadi kalau dibiarkan kayak gitu nanti yang dimetil ether dengan air itu ada 2 fase, tetapi kalau etanol dengan air itu nanti 100% bercampur, tidak terbedakan, tidak ada fase-fasenya, itu mungkin satu fase seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua nanti silakan dicek dimetil ether boiling point sama etanol boiling point pasti berbeda, jauh lebih tinggi yang ada ikatan hidrogen. Nah, kenapa pertanyaannya kok ada ikatan hidrogen, kok bisa titik didihnya tinggi? Nah, ternyata kalau dilihat lagi, itu
harus mengatasi ikatan hidrogennya dulu sebelum mendidih. Jadi jangan dibayangkan dia cuma 2 molekul gini, kan ada banyak ya. Dan ini nggak hanya dikeroyok kayak gini, ini ada O yang lain ini juga bisa. Nah, O yang lain juga bisa posisi ini. Nah, nanti ada banyak sekali interaksi ikatan hidrogen. Walaupun tidak sekuat ikatan kovalen, tetapi ikatan hidrogen ini harus diatasi dulu, harus diputus dulu. Nah, energi yang digunakan untuk memutus itu tidak sedikit, sehingga efeknya apa? Titik didihnya relatif lebih tinggi. Pada dimetil ether tadi tidak ada ikatan hidrogen. Pada etanol itu ada ikatan hidrogennya. Nah, itu efeknya. Nah, sekarang kaitannya dengan pelarutan itu juga sama. Kalau ada H2O, kemudian ini misalnya ada etanol misalnya, C2H5OH misalnya, maka H pada oksigen ujung dari etanolnya tadi itu bisa berinteraksi dengan oksigen ini, dan sebaliknya H yang ini itu juga bisa berinteraksi parsial dengan oksigen punya etanol. Nah, bagaimana dengan yang dimetil ether? Hanya itu terikat pada C, bukan pada O, sehingga tidak bisa berikatan hidrogen, sehingga kelarutannya itu terbatas. Nah, sekarang definisinya mungkin sambil saudara mengingat kembali ya. Jadi gaya sebagai akibat tarikan atau interaksi antara hidrogen yang terikat pada atom yang elektronegatif. Misalnya O, N, atau F, atom-atom itu yang elektronegatif, dan interaksinya itu dengan atom juga yang dia elektronegatif. Jadi misalnya ini ya. Ini H, syarat awal, terikat pada oksigen dulu, atau terikat pada atom yang elektronegatif. Syarat yang kedua, H ini juga berikatan parsial, makanya ini digambarkan titik-titik, karena bukan murni ikatan. Ini hanya disebut sebagai ikatan hidrogen, bukan murni ikatan kayak ikatan kovalen. Cek sampai mana ya? Ini saya di kampus karena edaran rektor kewajiban dosen itu mengajarnya dari kampus, nggak boleh dari rumah, kecuali sakit. Oh, sampai situ ya, berarti ya sebentar ya. Kok nggak mau mundur? Oke. Oke, yang efek ke titik didih sama kelarutan sudah tadi bagian itu. Oke, sudah ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi definisinya H terikat pada atom yang elektronegatif, kemudian berikatan secara parsial dengan atom yang elektronegatif juga. Ini nggak harus O ya, dengan N bisa, dengan F bisa. Jadi nanti konteksnya seperti itu. Nah, efek ikatan hidrogen ngaruhnya ke sana sama penstabilan struktur tadi. Misalnya struktur helik pada rantai DNA tertentu itu kok bisa helik, itu ternyata dipertahankan oleh ikatan hidrogen. Dalam sistem biologi ini nanti memberikan faktor penting, walaupun bukan murni seperti ikatan kovalen seperti itu. Dan dia juga lemah ya, mudah sekali untuk diputus. Tapi karena
jumlahnya banyak, energi untuk memutuskannya itu juga butuhnya banyak. Nah, itu konsep dasarnya. Baik, sebagai summary, suatu molekul organik itu ikatannya itu bisa memberikan suatu ikatan kovalen polar ataupun non polar, itu bergantung bagaimana dia atom-atom yang terlibat di dalamnya, apakah dia ada yang elektronegativitas berbeda jauh atau saling meniadakan. Nah, itu bergantung dari strukturnya. Yang jelas bisa menjadi kovalen polar, yang ini nanti penting kaitannya dengan konsep reaktivitas. Kemudian yang non polar itu ya cenderung ke non polar ya. Kalau diharapkan misalnya kayak benzena, kayak CO2 tadi direaksikan ya relatif agak susah ya. Meskipun tetap bisa benzena direaksikan juga bisa, tetapi harus di-trigger dulu. Seperti itu. Kemudian polaritas dari suatu molekul itu bisa diukur dari momen dipolnya, apakah vektornya itu saling meniadakan atau enggak. Nah, ini ada ukurannya. Kalau nilainya 0 itu maka boleh dikatakan bahwa senyawanya adalah non polar. Kemudian konsekuensi dari ikatan yang ada atau timbul muatan tadi bisa diukur yang namanya muatan formal ya, muatan positif, muatan negatifnya. Nah, caranya gimana? Caranya elektron valensinya berapa, dikurangi elektron yang dipakai berikatan totalnya, dibagi dua. Jadi misalnya tadi pada apa tadi? Misalnya pada sulfur mengikat 3 ya dihitung 6 karena masing-masing sumbangsih satu-satu ya. Jadi 6 per 2. Kemudian dikurangi lagi ada tidaknya non bonding elektron seperti itu. Nah, itu cara untuk menghitung muatan formal. Nanti silakan berlatih sendiri ya. Berlatih sendiri pakai tadi boleh, atau nyoba-nyoba ngerjakan soal seperti itu. Kemudian ada beberapa struktur itu yang tidak bisa direpresentasikan dalam single form dari satu bentuk saja, tetapi dia bisa diwakili oleh beberapa bentuk ya. Nah, ini yang disebut sebagai bentuk resonansi. Makin banyak struktur yang bisa mengalami resonansi, maka dia akan semakin stabil seperti itu. Kemudian ada model molekul yang ini cukup bermanfaat untuk belajar kimia organik ya, apalagi nanti kalau belajar stereokimia itu sangat-sangat membantu. Jadi nggak ada salahnya nanti kalau khusus yang stereokimia kok elektrokimia. Stereokimia saudara buat model molekul sendiri, misalnya dari styrofoam atau dari malam. Kalau punya adiknya kebetulan punya mainan malam itu silakan sama lidi itu aja yang murah meriah, atau pakai apapun yang bisa dipakai itu nanti diputar-putar sendiri gitu, atau bisa juga pakai cam 3D ya, cam. Jadi dari pecahan dari chemtrail tadi itu diubah jadi bentuk 3D. Nah, 3D-nya nanti bisa diputar-putar sehingga kalau menentukan misalnya apakah ini R atau S nanti diajari di sesi sendiri, itu bisa tahu dari model molekulnya. Kemudian selain kovalen, ada interaksi non kovalen yang ada berupa dipol-dipol, gaya terdispersi, dan ikatan hidrogen. Ya. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya beralih ke materi selanjutnya, yaitu yang masalah alkana. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, ada yang ditanyakan?
Nggak ada kelihatannya ya. Baik, mohon konfirmasinya. Sudah terlihatkah yang saya share? Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, jadi ke struktur. Belajar mengenai struktur itu ya sebagai dasar itu harus belajar mengenai alkana sama stirokimianya seperti apa ya. Jadi mulai ini saudara akan belajar alkana, terus kemudian sikloalkana, bagaimana siklik, pengaruhnya dengan kestabilan strukturnya itu juga akan dipelajari ya. Jadi alkana ini termasuk senyawa organik yang tidak reaktif, tetapi tetap memberikan gambaran awal biasanya kalau belajar ya dari sini dasarnya. Memberikan informasi yang menarik untuk mengenalkan beberapa ide penting tentang kimia senyawaan organik seperti itu ya. Nah, kemudian tak lepas juga nanti alkana ini juga digunakan untuk diskusi basic approach mengenai penamaan suatu senyawa organik ya, seperti itu. Kemudian aspek 3D-nya itu juga nanti akan dilihat di chapter ini, seperti itu ya. Baik, sebelum ke sana ini dibahas dulu mengenai gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi ini adalah koleksi dari beberapa atom atau situs tertentu yang punya karakteristik yang khas masing-masing itu. Nah, ini disebut sebagai gugus fungsi. Nah, gugus fungsi ini biasanya merupakan penciri dari senyawa organiknya. Jadi gugus tertentu itu punya kemampuan bereaksi yang mirip antara gugus yang satu dengan gugus yang lain, bergantung dari kondisinya tentu saja ya, dari molekulnya itu. Misalnya ini ada contoh ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini termasuk gugus fungsi juga ya. Ini ada contoh etilen, kemudian ada contohnya menten ya. Ini kalau disebut gugus fungsi apa ya? Ikatan rangkap, double bond, seperti itu. Nah, nanti yang lainnya ada triple bond, ada OH, ada karbonil, ada aldehid, ada keton. Nah, yang seperti ini itu yang disebut sebagai gugus fungsi ya. Nah, masing-masing gugus fungsi ini kalau direaksikan dengan reagen yang sama, itu biasanya asal strukturnya sama-sama mendukung ya. Kecuali ada struktur yang tidak memungkinkan dia bereaksi itu, nah itu baru pengecualian. Nah, misalnya ikatan rangkap di sini pada etilena dan menten. Mentena ini ikatan rangkapnya endosiklik ya, berada pada dalam cincinnya. Kalau ini ya di luar, bukan cincin ya, siklik di luar cincin, tapi ini terbuka. Kalau ini siklik seperti itu. Kalau direaksikan dengan BR2, karena ini reaksi adisi ya. Dua-duanya BR-nya akan masuk baik pada etilena maupun pada mentena, ini memberikan hasil yang sama. Keduanya bereaksi diadisikan ke sini, dimasuk dulu membentuk siklik lingkar 3, baru diserang ke arah sebaliknya, jadi seperti ini. Nah ini, jadi BR sama-sama masuk. Nah ini yang disebut sebagai gugus fungsi, punya karakteristik yang khas, kemudian punya kemampuan yang sama, misalnya bereaksi kayak gitu ya, bereaksi dengan cara yang sama meskipun strukturnya ini berbeda, seperti itu. Nah, gugus fungsi ini bisa dibagi menjadi beberapa hal ya. Ada yang alkena, ada yang alkuna, ada yang arena. Ini gugus fungsi yang terbentuk dari ikatan CC, tapi multiple, lebih dari satu. Kalau single alkana itu tidak ada gugus fungsinya. Kalau multiple ini dia lebih dari satu.
Nah, ini ada alkena, jadi ikatan rangkap 2 ini alken. Kemudian pakai Y, pakai Y, ini alkuna. Ini jadi kalau nanti saudara membaca di textbook kayak gini, alkyne itu pakai Y, ini disebut sebagai alkuna ya, jadi jangan keliru. Kemudian kalau arena, arena ini contohnya adalah cincin aromatis senyawa benzena ini misalnya. Ini juga disebut sebagai gugus fungsi. Jadi CC tapi melibatkan multiple bond, lebih dari satu. Jadi, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga gugus fungsi, ada suatu karbon yang terikat pada atom yang elektronegatif. Misalnya dengan halogen, misalnya dengan Cl, dengan Br, dengan I, misalnya ini terikat menjadi alkil halida. Kemudian bisa juga dengan alkohol misalnya, nah, ini juga dengan OH ini disebut sebagai alkohol. Kemudian dengan ROR sebagai suatu ether, nah, ini ether. Kemudian dengan gugus fosfat, nah ini gugus fungsinya berarti ini adalah halogen halida. Kemudian ini ada OH, ini alkohol, disebut sebagai golongan alkohol. ROR ini disebut sebagai ether dan ini sebagai fosfat. Ada juga yang terikat pada suatu gugus karbonil. Gugus karbonil itu C yang terikat rangkap 2 dengan O ya. Ini disebut sebagai gugus karbonil. Ini ada aldehid, ada keton. Bedanya apa? Aldehid ini mengikat 1H dengan C. Oh ini 2C diikat. Kalau asam karboksilat yang diikat OH. Kalau ester ini OR, ini R ini alkil ya, suatu karbon gitu. Kemudian ada tioester, berarti ini nggak pakai S karena tio ini berasal dari tiol, ini dari sulfur biasanya. Nah ini tioester. Kemudian amida, amida ini dengan nitrogen. Kemudian ada klorida asam, ini dengan halogen. Kalau ini acid chloride, klorida asam kayak gitu ya. Nah, bisa juga nanti bromida asam gitu ya, tinggal ganti Br seperti itu ya. Nah, ini yang gugus karbon. Nah, kalau dilihat dari tabel 3.1 ini beberapa gugus fungsi yang lazim dan kalau ini harus dihafal ya. Ini ya, saudara harus hafal. Misalnya ya ini relatif saudara apalah yang ada di sini. Alkena, alkuna, arena, halida, dan seterusnya sampai ether. Nah, ini namanya akhirannya ya. Kalau alken ya in, kalau alkuna ya pakai una kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris pakai YY. Kemudian aromatik ini namanya nggak ada, bergantung, ini juga bergantung. Kalau alkohol ya all, kalau ether ya pakai ether. Ini contohnya. Metanol ya metana dari deret homolognya ya, metana, etana dan seterusnya yang jadi metanol, etanol gitu. Kalau alkuna ya metuna nggak ada, yang mulainya ada etuna ya. Jadi metena juga nggak ada. Nah, ini harus double C dengan C ya. Kemudian ether ya ether seperti itu untuk tata namanya. Kemudian yang lain, nah ini yang mungkin saudara ada yang tahu, ada yang belum, tapi nanti silakan dihafalkan. Ini ada monofosfat, ada amina C dengan N, kemudian imin itu C dengan N tapi katanya rangkap. Nah, kemudian nitril ini ada triple bond C dengan N, kemudian nitro ini ada gugus NO2 ini biasanya mudah meledak sifatnya ya, senyawa-senyawa yang nitro, hati-hati nanti kalau saudara bekerja dengan senyawa ada nitronya gitu ya, hati-hati barangkali dia eksplosif. Kemudian ada tion, ini ada SH, kemudian fosfat, amina, nitril, nah ini penamaannya ya, seperti itu. Masih banyak lagi, ada sulfida. Sulfida ini mirip ether ya, cuma ini O-nya diganti S. Kemudian di sulfida ini S dengan S. Kemudian yang karbonil ada aldehid, keton, asam karboksilat. Nah, penamaannya tinggal yang aldehid berakhiran al, misalnya etanal. Nah, seperti itu. Kemudian yang keton berakhiran on.
Kemudian asam karboksilat, ya kalau bahasa Indonesia asam, terus belakangnya OAT, misalnya ini asam metanoat, kalau Inggris ya oic acid seperti itu, metanoic acid seperti itu dan seterusnya. Ini untuk gugus fungsinya ya. Kemudian ada ester, amida, asam anhidrit, asam karboksilat, dan klorida asam. Ya. Ini tata namanya, ini gugus fungsinya. Kalau ester itu seperti ini, ester ini biasa esen ya, kalau saudara tidak bisa apa namanya ya, esen itu misalnya saudara ingin merasakan pisang kayak gitu ya, itu dijual esen pisang. Nah, dari amil alkohol direaksikan dengan asam asetat, jadi amil asetat, nanti baunya itu kayak pisang. Kalau saya dulu kerja di cat, misalnya pakai biar wangi tinernya dikasih butil asetat, nah, itu agak wangi, memberikan wangi seperti itu dan aroma yang khas seperti itu. Kemudian ada amida ini buat nilon kalau polimernya, atau buat obat yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Nanti dibahas satu persatu lah masing-masing senyawaannya ini, tapi hanya strukturnya ya, tidak dibahas mengenai reaksinya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan mengenai alkana dan isomernya ya. Nah, isomer mungkin di saudara ketika SMA sudah mengenal ya. Jadi alkana sendiri ini adalah senyawa dengan ikatan tunggal dan ada. Jadi terdiri hanya C sama H ya. C berikatan tunggal dengan C yang lainnya, kemudian dilengkapi dengan H. Itu bisa dihubungkan secara linier atau memungkinkan juga ada cabangnya ya. Nah, dihubungkan antar karbonnya ini. Kemudian kalau dilihat rumus dari alkana ini tanpa ada cincin itu CnH2n plus 2 ya, rumus umumnya. Nah, disebut juga sebagai senyawa jenuh ya. Jenuh ini artinya dijenuhkan oleh hidrogen. Sudah tidak ada lagi hidrogen yang ditambahkan. Jadi jenuh ini artinya jenuh oleh hidrogen. Kalau ada ikatan rangkap berarti tak jenuh. Bisa dijenuhkan dengan hidrogen. Misalnya alkena misalnya. Saudara punya ikatan rangkap di situ bisa dijenuhkan dengan hidrogen. Atau simple itu bisa disebut juga sebagai senyawa alifatis ya. Nah, ini ada contohnya metana, etana, deret ini harusnya saudara apal ya. Metana, etana paling enggak sampai 10 lah. Dekana ya, seperti itu. Nah, kemudian di alkana sendiri ini ada isomer ya. Nah, isomer apa itu nanti akan ditunjukkan bagaimana isomer. Nah, ini CH4 sebagai gas metan, ini gas etan, ini gas propan, ini C3H8. Nah, rumus molekul alkana ini lebih dari 3 karbon itu bisa direpresentasikan atau digambarkan atau bisa memberikan lebih dari satu struktur. Misalnya ini, ada C4 butana. Butana ini bisa butana dan isobutana. Ya. Berarti sama-sama C4, kalau butana normal ini lurus, kalau ini ada isobutana, ada cabangnya. Atau C5 disusun sebagai pentana lurus, atau 2 metil butana misalnya, atau 2,2 dimetil propana. Nah, ini satu struktur C5 tetapi bisa direpresentasikan beberapa struktur ya. Jadi C karbon, 5 karbon tetapi bisa digambarkan menjadi beberapa hal. Nah, alkana yang terkoneksi lebih dari 2 ini tidak lebih dari 2 maksud saya ya. Ini disebut sebagai normal alkana ya, yang lurus, yang strict rantai lurus ini disebut sebagai
normal alkana. Kemudian yang mulai tiga itu sudah memungkinkan ada cabangnya. Nah, isomer sendiri ini ada yang pertama disebut sebagai konstitusional isomer. Jadi isomer yang berbeda, bagaimana penataan atomnya ini disebut sebagai isomer konstitusional, ya, isomer konstitusional. Nah, misalnya ini, sama-sama C4H10, ternyata ini bisa digambarkan menjadi 2 metil propana dan butana. Jadi ini isobutana tadi yang dimaksud ini. Nah, 2 metil propana. Nah, ini C4H10. Jadi rumus molekulnya sama, C4H10, tetapi rumus strukturnya ini berbeda. Ini yang disebut sebagai isomer konstitusional. Contoh yang lain, ini ada etanol sama dimetil ether. Nah, ini contoh tadi ya, kenapa ini ada ikatan hidrogen, yang ini nggak ada ikatan hidrogen. Ini titik-titiknya lebih tinggi dan kelarutannya dalam air lebih baik daripada yang ini. Ini larut sempurna, ini enggak. Larut paling sedikit lah, slightly soluble, seperti itu. Tapi ini juga bisa dikatakan sebagai isomer konstitusional, sama-sama C2H6O. Jadi ini berbeda pada gugus fungsinya, yang satu alkohol, yang satu ether. Kalau ini berbeda pada rangka karbonnya, yang ini lurus, yang ini bercabang. Kemudian berbeda pada posisi gugus fungsinya, yang ini di posisi pertama, ini satu N-nya ini pada posisi 1, yang ini N-nya pada posisi nomor 2, C nomor 2. Ya. Ini propilamin, ini namanya isopropilamin. Tapi tetap sama, C3H9N. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai isomer konstitusional. Berlaku tidak hanya alkana saja, ternyata ether dan alkohol itu bisa membentuk suatu isomer konstitusional. Kemudian yang lainnya pada NH2-nya ini juga pada posisi 1 dan di cabang ini juga bisa memberikan hal yang berbeda juga. Seperti itu. Jadi rumus molekulnya sama tetapi berbeda pada penataan rangka atau gugus fungsinya atau posisinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian karena bisa memberikan beberapa kemungkinan struktur, tentu saja jumlah isomernya tidak hanya ditunjukkan oleh 2 head to head kayak gini ya. Yang lain misalnya C6 itu ada 5 kemungkinan. Kalau C7 ini ada 9 kemungkinan. Bahkan kalau 30 ini ada 4, berapa kalau 9 itu berarti miliar ya. Nah, saya nggak pernah punya uang sampai segini ya. Jadi ya nggak pernah menghitung sampai segini, tapi kalau C30 ini representasinya banyak sekali ya. Seperti itu ya. Nah, ini jumlah isomernya seperti itu. Nah, kemudian di dalam menggambarkan suatu alkana itu bisa direpresentasikan dengan struktur yang terkondensasi ya. Ini kayaknya di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi bisa merepresentasikan alkana itu digambarkan kayak gini boleh. Ini sama-sama butana ya. 4 C4 C4 boleh digambarkan kayak gini, boleh. Digambarkan kayak gini, boleh. Digambarkan kayak gini juga boleh. Yang simple seperti ini atau disingkat juga boleh. Nah, ini yang terkondensasi itu yang seperti ini ya. Nah, ini boleh digambarkan kayak gini. Kalau ada cabangnya ya bisa berbeda seperti itu. Nah, untuk deret homolog alkana ini ada metana, etana dan seterusnya sampai dekana. Kemudian yang 11 ada undekana, kemudian yang 12 dodekana dan seterusnya. Ikosana, triangkotana dan seterusnya ya. Ini rumusnya CnH2n plus 2. Jadi ini deret homolognya paling enggak sampai 10. Saudara harus hafal. Tujuannya apa? Ya nanti tata nama itu basisnya ini. Nah, basisnya dari homolog sampai 10. Nah, jadi saudara harus tahu lah bagaimana mengenai tata nama ini.
Nah, kemudian konsekuensi yang timbul dari deret tadi penamaan suatu alkana akan timbul suatu gugus yang disebut sebagai alkyl group ya, atau gugus alkyl. Alkyl secara umum itu disimbolkan sebagai R. Nah, ini R. Ini singkatan dari radikal ya. Radikal ini kalau tapi bukan murni radikal ya. Ini hanya menggambarkan bahwa spesies yang tidak komplit dari suatu molekul tertentu. Jadi bisa digambarkan R gitu saja. Nah, untuk penamaannya gimana untuk gugus alkyl ya? Akhiran ananya yang ada pada alkananya tadi itu bisa diganti pakai il. Y sama L ya. Misalnya metana diganti menjadi metil, itu berarti ada CH3. Jadi yang tidak komplit tadi berarti kehilangan satu H-nya. Atau seperti ini dari etana jadi etil. Nah, ini gugus metil. Nah, ini dari metana ya, ini jadi metil. Ini contohnya metil alkohol. Nah, ini bisa dipakai. Oh, ini berarti ada gugus metil yang terikat Pak dalam suatu alkohol seperti itu. Ini ada metil amin. Nah, yang lainnya, nah ini ada etil, ada propil, nanti ada isobutil, isopropil dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh ya, ada metil, etil. Biasa disingkat nanti kalau saudara membaca textbook atau membaca jurnal kok ada tulisannya PR gitu. Nah, ini bukan pekerjaan rumah atau prayitno atau apa, ini tapi propil ya, maknanya ini sudah kesepakatan internasional. Butil ya gitu, pentil, amil, nah, dan seterusnya. Tapi awalnya dari sini ya. Nah, kemudian untuk tipenya dari gugus alkilnya ini bisa diklasifikasikan. Ada gugus alkil yang primer, kemudian yang secondary, ada tertiary, ada yang quaternary ya. Nah, bedanya di mana? Kalau yang primary carbon C itu terikat hanya atau istilahnya ini di ujung di terminal, hanya mengikat satu C saja. Nah, satu R ini ya. Kalau di sini di R. Kalau yang secondary ini ada 2 R, ada di tengah. Nah, ini mengikat 3 R, ini ada tertiary. Kalau enggak ada hidrogennya, keempat-empatnya itu alkil, maka disebut sebagai quaternary ya, seperti itu. Itu tipenya. Kemudian selain alkilnya itu juga berkaitan dengan hidrogennya ya. Nah, hidrogennya kalau yang terikat pada C primer ya menjadi primary hidrogen yang warnanya apa ini, pink ya, pink agak keunguan. Kemudian yang secondary yang warna, karena ini C sekunder ini ya CH2 ini. Kemudian yang tertiary ini yang warna hijau. Nah, istilah hidrogen yang primary ini biasanya yang CH3 kayak gini ini disebut sebagai metil. Metil. Kemudian yang CH2 itu sebagai metilen. Metilen, mohon diingat-ingat. Kemudian yang hijau, yang satu ini sebagai metin. Nah, metin, metilen, metil. Seperti itu. Jadi CH3 ini metil, CH2 ini metilen, kemudian CH ini sebagai metin. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang H yang tertiary ini disebut sebagai metin. Nah, ini nanti memudahkan kalau saudara membaca textbook jurnal, kalau kok ada metin, kok ada metilen, nah, ini maknanya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk tata nama ya seperti halnya biar ada kesepakatan internasional itu ada organisasi yang mengatur namanya IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, ini namanya resmi, sistematik, dan kesepakatan internasionalnya sama seperti itu. Nah, kemudian ada nama trivial. Nah, trivial ini atau istilahnya common name ya. Nah, ini didasarkan pada awal-awal senyawa tersebut ditemukan. Misalnya asam format itu karena baunya kayak semut, mungkin saudara pernah melihat semut yang baunya agak aneh kayak gitu ya. Nah, itu mengandung asam format. Jadi kalau punya sekilo semut, kemudian saudara lakukan ekstraksi, diambil
asam formiatnya atau asam formatnya nanti bisa dapat ya, kejam sekali ya, semutnya diekstrak sekilo gitu. Nanti nggak tahu dapat asam format berapa mili gitu ya. Atau asam butirat, ini dari mentega warna kuning, baunya tengik, agak nggak enak. Asam format, asam butirat, atau bisa menggunakan semi trivial. Kalau ini asam etanoat itu IUPAC-nya, kemudian yang trivialnya ini asam asetat ya. Kalau ini asam kloroasetat, ini semi trivial. Nah, untuk tata nama ini silahkan nanti dipelajari sendiri ya. Yang jelas untuk alkana itu yang bisa diperhatikan rule-nya. Nanti dipelajari bergantung mana yang saudara pelajari itu enak, ya udah itu yang dipakai. Kadang-kadang kalau membingungkan ditinggalkan. Mungkin cara SMA lebih gampang ya silakan. Nah, kalau diajarkan kan biasanya cari yang panjang dulu sebagai rantai utamanya. Kemudian dicek ada cabangnya atau enggak. Nah, yang paling dekat dengan cabang itu ditandai dengan atom C nomor 1. Gitu. Misalnya di nomor 2 itu ada cabang, maka yang nomor 1 itu yang dekat cabangnya itu, yang jauh dari cabangnya ya itu justru nomor yang terakhir ya. Baru kemudian deret homolog tadi yang berperan ya. Kalau cabangnya itu CH3 ya metil namanya. Kalau C2H5 misalnya ya berarti etil dan seterusnya ya. Nah ini jadi untuk kita ambil contoh ini. Misalnya ini struktur ini ya, ini sayangnya langsung diketahui ya. Ini dihitung aja. Apakah dari sini misalnya saya iseng aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Kalau ke sana coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti yang paling panjang ini ya. 1 sama 1 ini sebenarnya analog ya. Jadi boleh diambil salah satu saja gitu. Nah, sekarang menentukan mana yang nomor 1, apakah yang di sini atau yang di sini. Jadi tadi saya sudah bilang yang dekat dengan cabangnya itu diberi nomor 1. Kalau ini kan ada 1, 2, 3, ada perbedaan 3 ikatan. Kalau ini kan langsung sini. Berarti nomor 1-nya di sini. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 ya. Nah, ini kemudian namanya gimana? Nah, ini karena ada posisi 2 ini ada 2 metil, namanya dimetil. Jadi posisi 2,2 dimetil. Nah, tadi rantainya 8, berarti ada oktana. Kemudian selain itu ada cabang lagi di sini misalnya. Oh, ini ada etil. Nah, ini posisi kelima. Nah, 5 etil, 2,2 dimetil oktana. Nah, kenapa kok enggak dimetilnya dulu Pak? Misalnya 2,2 dimetil 5 etil oktana. Nah, kalau ini alfabetis ya, gugus etil sama metil itu duluan, bukan D-nya ya, tetapi M-nya, M-nya. Nah, ini duluan yang ini, sehingga namanya seperti ini. Yang lain gimana? Silakan dipelajari sendiri ya, nanti berlatih sendiri. Nah, ini untuk tata nama. Kemudian untuk sebagai tugas ke saudara ya, nanti tidak harus dikumpulkan, saya tidak akan menuntut dikumpulkan, tapi saudara buat sendirilah. Saya biasanya kalau pembelajaran luring itu tatap langsung, itu mahasiswa saya minta untuk membuat tata nama ini komplit dari alkana, alkena, alkuna. Jadi misalnya alkena itu tata namanya kayak gimana, caranya menamai gimana, alkuna juga sama. Kemudian yang lain ada alkohol, ada eter, ada asam karboksilat, ada aldehid dan seterusnya. Semakin komplit semakin bagus. Nah, itu silakan membuat rule-nya. Kalau menamai eter itu caranya kayak gini. Nah, itu biasanya dibuat nanti dalam satu bundle itu. Nah, harapannya apa? Nanti kalau ada saudara bisa pakai ini itu sampai lulus gitu. Misalnya organik lanjutnya, dasar reaksi organik kok soalnya kalau
disuruh menamai strukturnya, nah itu saudara nggak bingung, oh ini alkohol, ini tata namanya gimana, dibuka ya gitu. Nah itu baru tinggal buka tadi ya. Tentu saja kalau posisinya dibolehin buka ya, kalau nggak dibolehin buka ya berarti saudara harus ngapalin cara memberikan tata nama terhadap senyawa tertentu. Nah, cara yang lain gimana? Yang lebih simpel, kemarin saya sudah ngajari pakai ChemDraw ya. Gambar dulu, kemudian diubah, menamai dari strukturnya jadi apa gitu, nanti akan bisa ketahuan. Atau sebaliknya, tahu namanya nggak tahu strukturnya, asal IUPAC, nah itu nanti tinggal dituliskan nama IUPAC-nya, nanti akan keluar strukturnya. Itu juga cara yang simple yang lain untuk tata nama. Tetapi tugas yang nggak saya minta kumpulkan, saya harap saudara bisa mengerjakannya ya, mengenai tata nama ini. Baik, itu untuk tata nama silakan untuk belajar mandiri. Dan untuk yang Alkana ini relatif lebih mudah ya. Tapi nanti kalau ada gugus fungsi, nah itu mohon diperhatikan prioritas. Nah, misalnya ada OH sama NH, NH2, amin sama alkohol. Itu prioritasnya duluan mana? Yang jadi nama akhir itu alkoholnya atau aminannya. Nah, itu silakan dicek. Makanya saya minta belajar. Kalau saya dulu belajar yang paling enak kalau tata nama ini ke ini ya, ke Fessenden itu ada contohnya. Kemudian kalau prioritas itu yang prioritas siapa duluan itu juga ada. Nah silakan nanti dibuka caranya, karena kalau saya bahas satu persatu di sini nanti habis waktunya. Jadi saya minta saudara untuk mandiri melakukannya ya. Baik, itu mengenai tata nama. Kemudian sifat dari alkana. Nah, alkana ini bisa disebut sebagai parafin karena mempunyai afinitas yang rendah. Nah, disebut seperti ini karena ya dia nggak ada gugus aktifnya. C sama H keelektronegatifannya mirip, 2,5 sama 2,1. Efeknya apa? Ya dia tidak bereaksi dengan kebanyakan senyawa kimia, meskipun untuk reaksi tertentu itu dia tetap bisa bereaksi. Nah, ini contohnya yang bawah ini. Oke. Kemudian yang kedua itu ketika dibakar sempurna itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air ya. Ingat pembakaran, jadi nanti apapun kalau dibakar itu direaksikan dengan oksigen ya, O2, itu nanti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Contoh yang simpel ya, kalau melihat kok knalpot mobil itu keluar airnya ya, itu berarti mesinnya bagus, ada pembakaran sempurna, ada air yang netes gitu. Tapi kalau sudah ngebul itu, nah, itu dipertanyakan, ada something wrong dengan mesinnya atau pembakarannya tidak sempurna ya. Misalnya solar truck itu bahan bakarnya solar jadi hitam gitu, nah itu ada yang nggak beres. Nah ini reaksinya contohnya meskipun dia cenderung nggak bereaksi tapi tetap ada. Nah ini contohnya adalah gas metan direaksikan dengan gas klor ya. Nah keduanya ini pakai hanyut, gas metan dengan gas klor. Nah ini Cl ini reaksinya melalui radikal. Jadi kalau hanyut ini men-trigger, menginisiasi terbentuknya radikal dulu. Nah, setelah terbentuk radikal akan bereaksi dengan CH4 menjadi CH3Cl plus Cl radikal plus HCl. Nah, Cl radikalnya itu nanti akan bereaksi lanjut dengan CH4 misalnya atau dengan CH3Cl misalnya. Jadi ini susah dikontrol ya. Misalnya saudara mengendaki saya mau berhentinya di CH3Cl, nggak mau CH2Cl2 atau CHCl3, nah ini nggak bisa. Karena reaksinya radikal, nggak bisa dikontrol. Jadi ini kalau direaksikan, ya bergantung dari komposisi Cl2 sama CH4-nya. Nah, yang jelas susah untuk mengontrol reaksi yang seperti ini. Jadi nanti di produknya pasti ditemukan karbon tetraklorida, ini berupa cairan, atau kloroform, atau diklorometan, seperti itu, atau CH3Cl, seperti itu akan ditemukan. Tapi yang jelas alkana
itu bisa bereaksi melalui reaksi radikal. Dan ini harus ada triggernya ya. Boleh ditambahkan inisiator atau pakai hanyut. Biasanya pakai fotokatalitik, disinari pakai lampu UV pada rupan yang gelombang tertentu dengan itu akan men-trigger terjadinya reaksi terbentuk Cl radikal ya. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari sifat fisikanya ya, ini dengan bertambahnya rantai atau bertambahnya ukuran alkenanya ini makin besar atau makin tambah rantai, tendensi atau cenderungannya itu akan naik, baik titik leleh maupun didik-didiknya. Awal mungkin C1 dia gas, C2 mungkin gas, C3 gas, C4 gas, dan seterusnya. Nanti ini misalnya sudah mulai cairan, ini kan 50 derajat Celcius ya, ini sudah mulai cairan misalnya. Nah, pada titik tertentu dia nanti akan jadi padatan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi adanya gaya dispersi tadi yang interaksi non kovalen ini seiring bertambahnya ukuran molekul, jadi akan berefek pada naiknya titik didihnya. Jadi ini gaya terdispersi tadi yang berpengaruh, naiknya titik leleh dan titik didihnya. Itu yang perlu dibahas. Titik leleh, titik didih naik karena gaya dispersi. Kemudian ada tidaknya cabang, tadi saya juga sempat singgung. Kalau dia bercabang tadi itu gaya dipol-dipolnya itu tidak bisa sempurna, tidak bisa membentuk struktur yang kompak. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ya yang bercabang itu biasanya titik didihnya itu jauh lebih rendah, karena tidak perlu gaya untuk mengatasi kekompakan dia membentuk tadi dipol dengan dipol tadi. Itu enggak ada, sehingga ya yang bercabang biasanya titik didihnya relatif lebih rendah ya. Baik, yang konformasi ini 11:03, masih ada waktu 2 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, izinkan saya untuk menutup presensi di OCW. Yang belum absen segera ya. Oh, ini sudah tinggal